Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi semuanya, dimanapun kita berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lensa. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cermin, bayangan pada cermin. Kemudian di sini kita lanjutkan ke lensa, ya. Lensa adalah benda transparan yang mampu membelokkan atau membiaskan berkas-berkas cahaya yang melewatinya, sehingga jika suatu benda berada di depan lensa, maka bayangan dari benda tersebut akan terbentuk. Lensa umumnya terbuat dari kaca atau plastik, ya. Nah, lensa ini memiliki dua permukaan, di mana bentuk permukaannya adalah ada yang cembung, cekung, atau datar. Nah, bentuk permukaan cembung memiliki permukaan yang melengkung keluar. Bentuk permukaan cekung memiliki permukaan melengkung ke dalam. Bentuk permukaan datar memiliki permukaan yang datar pula. Nah, kalau berdasarkan bentuk permukaan ini, maka ada lensa yang kedua permukaannya cembung, ada lensa yang kedua permukaannya cekung, ada pula yang cembung, cekung, cembung datar, cekung datar, atau cekung cembung. Nah, di sini diketahui ada lensa cembung-cembung atau biconvex, ya. Kemudian yang kedua ada lensa cembung datar. Kemudian yang ketiga yang bentuknya seperti ini ada lensa cembung cekung atau konveks konkav, ya. Kemudian di bawahnya ada lensa cekung-cekung biconvex nih, cekung-cekung. Kemudian lensa cekung datar, ada lensa cekung cembung, konkav, konveks. Ini ya, perlu kalian perhatikan di sini perbedaan dari lensa cembung dan lensa cekung. Kemudian kalau bagian-bagian dari lensa sendiri, itu di sini ada titik pusat lensa, ya, ada fokus pada lensa, itu ada di sebelah kanan dan kiri atau depan belakang. Kemudian ada pusat kelengkungan, sama ada sumbu utamanya juga, ada permukaan lensa. Kemudian jari-jari kelengkungannya, lensa ini memiliki dua hal yang menentukan sifat-sifat lensa. Kedua hal ini adalah jari-jari kelengkungan, ya, ada R1 juga ada R2, dan titik api fokus. Nah, bentuk permukaan lensa yang melengkung menunjukkan bahwa bentuk lensa merupakan bagian dari lingkaran. Dengan demikian, lensa memiliki jari-jari kelengkungan yang biasanya disimbolkan dengan R. Ya, jari-jari kelengkungan itu biasa disimbolkan dengan R ataupun M bisa, ataupun C juga bisa. P juga bisa kadang, ya. Nah, R dapat bernilai positif, negatif, atau tak terhingga. Nah, di sini ada ketentuannya nih. Yang pertama, permukaan cembung memiliki R-nya positif. Kalau permukaan cekung memiliki R negatif. Kalau permukaan datar memiliki R yang tak terhingga. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada titik api. Titik api itu adalah titik fokus, adalah titik tempat berkas-berkas sinar yang sejajar sumbu utama bertemu setelah dibiaskan oleh lensa. Nah, lensanya di sini lensa cembung nih, lensa cembung. Nah, pada lensa cekung itu titik api adalah titik di mana seolah-olah berkas-berkas sinar sejajar sumbu utama berasal setelah dibiaskan oleh lensa. Semua lensa memiliki dua titik api, baik lensa cembung maupun lensa cekung itu memiliki dua titik api, ya. Yang di sini ada F1 dan F2, besarnya F1 dan F2 itu sama karena titik api atau titik fokus itu dari cermin ke titik api itu besarnya sama, ya. Jadi walaupun fokus 1 dan fokus 2 itu besarnya adalah sama. Nah, titik api berkaitan erat dengan jari-jari kelengkungan lensa. Fokus suatu lensa dapat dihitung dari rumus 1/F sama dengan N-1 1/R1 ditambah 1/R2, di mana F-nya adalah fokus, R1 dan R2 adalah jari-jari kelengkungan. N-nya adalah indeks bias. Oke, kita lanjut.
ke pembentukan bayangan. Nah, ini pembentukan bayangan pada lensa cembung, diperhatikan. Ya, itu menuju fokus, kemudian menuju ke lensa, kemudian menuju ke fokus kembali. Nah, itu contoh dari pembentukan lensa cembung, ya. Pembentukan lensa cembung. Kalau di sini kalau kita lensa cekung, coba diperhatikan apakah ada perbedaan dari lensa cekung dan lensa cembung. Nah, beda ya. Nah, perbedaannya sangat jelas seperti di cermin ya. Nah, ini kalau bendanya di sini, bayangannya di sini. Beda dengan lensa cembung. Coba perhatikan. Lensa cembung. Nah, ini bayangan, pembentukan bayangan pada lensa cembung. Nah, oke, satu kali lagi, pembentukan bayangan pada lensa cekung. Oke. Nah, itu terdapat 3 sinar istimewa ya, sinar istimewa yang terdapat pada lensa. Oke. Kemudian kekuatan lensa. Nah, kekuatan lensa ini menunjukkan seberapa kuat suatu lensa membelokkan berkas sinar yang mengenainya. Semakin besar kekuatan suatu lensa, semakin lebar sudut bias dari sinar yang melewatinya. Jadi, sebaliknya, semakin kecil kekuatan suatu lensa, semakin sempit sudut bias dari sinar yang melewatinya. Lensa yang memiliki titik api yang kecil akan semakin kuat membelokkan sinar. Sementara lensa yang memiliki titik api yang besar akan semakin lemah membelokkan sinar. Ya. Nah, ini. Kemudian dari sifat lensa ini dapat kekuatan suatu lensa merupakan kebalikan dari besarnya titik api. Kekuatan lensa sendiri adalah P sama dengan 1/F. Ya, ini ya. Lensa dengan titik api kecil memiliki kekuatan lensa yang besar. Sinar dibiaskan semakin besar. Kemudian jika lensa dengan titik api besar memiliki kekuatan lensa yang kecil, sinar dibiaskan semakin sempit. Nah, di sini ada simulasi. Di sini ada kekuatan lensa. Nah, ini ya. Lensa cembung. Ini perhatikan cermin dengan lensanya. Ya. Kemudian kalau lensanya cekung, coba diperhatikan juga. Menyebar ya, menyebar. Kalau lensanya cembung ini akan Kemudian kalau pembentukan bayangannya juga ini benda ya. Ini pembentukan bayangan pada lensa cembung. Kemudian pembentukan bayangan pada lensa cekung. Seperti ini. Ini ada 2 sinar istimewa yang kita gunakan juga. Kemudian bayangan nyata dan bayangannya adalah Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita untuk lensa. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang optik mata, optik alat-alat optik ya. Sekian, jangan lupa absen melalui kolom komentar dengan format nama, kelas, kemudian komentar minimal 3 baris. Seperti itu. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.